jatuh pada syubhat karena campur antara halal dan haram. Bagian pertama tadi sudah, sekarang bagian kedua. Kuantitasnya atau volume halal haram yang campur untuk bagian kedua itu haramnya terbatas. Yang halal tidak terbatas. Haramnya terhitung, bisa dihitung, yang halal tidak terhitung. Contohnya apa? Ada satu perempuan persusuan kamu atau 10 perempuan persusuan kamu yang mahram berarti campur dengan wanita seluruh desa, sak desa. Wong wedok sak desa iku piro? 1.000, 2.000. Ya, saja disebut ya musim umur nikah lah gitu, sudah itu rasa gitu. Misalnya 1.500-an perempuan. Jadi ada perempuan mahram pokok pernah disusui di kamu ada 10. Di satu desa di mana perempuan sedesa itu ada yang layak dinikah ada 1.500-an. Nah, berarti ini yang haram terbatas, yang halal dinikahi tidak terbatas. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Tidak wajib ya menghindari nikah di desa ini. Berarti dia boleh milih mana saja boleh itu. Menanggung sing persusuan, dan tentunya nanggung biaya tes DNA bisa orang persusuan ini, nah tanggung dia bisa DNA persusuan di susuannya kok sekitar misalnya. Nah, jadi boleh nikah dengan perempuan mana saja di desa itu karena yang haram dinikahi itu hanya maksimal 10, sementara perempuan di desa itu ribuan. Nah, kehalalan menikah ini tidak boleh menggunakan alasan karena dikatakan halal, karena perempuannya yang halal dinikahi banyak. Tidak boleh menjadikan alasan itu. Ya, soalnya kalau alasan yang halal banyak, itu akibatnya nanti bisa kalau berbisnis halal. Kalau sekedar yang halal banyak, itu nanti 9 itu sudah banyak. 10, 20 yang halal itu sudah banyak. Berarti dia tidak boleh mengacu pada angka. Mengacunya apa? Alasan halal kita menikah di desa itu karena yang satu al-ghulabah, 2 al-hajah. Ghulabah karena memang yang halal itu dominan gitu. Dibanding mayoritas, ya dominan tidak sekedar mayoritas, dominan dibanding perempuan yang haram dinikah. Dan faktor kedua karena butuh. Kenapa butuh? Karena orang, misalnya laki-laki yang kehilangan jejak wanita persusuannya atau kerabatnya atau mahram karena pernikahan atau sebab-sebab lain. Jadi kalau laki-laki kehilangan jejak perempuan yang mahram pada dia, baik mahram karena menikah maupun rontok maupun nasab gitu ya, ini terus dihalangi tidak boleh menikah, kan kacau. Lain dimana bisa dari baru tidak mungkin menghalangi laki-laki hanya menikah hanya karena dia punya hubungan mahram di satu lingkungan. Nah, ini persis dengan apa?
dunia ini, harta yang berputar di dunia ini itu halal semua apa tidak? Tidak. Haram semua atau tidak? Tidak. Yang halal sama yang haram akan halal. Tapi kan kehalalan data yang duit lah ya, duit yang berputar ini, yang halal itu pasti sudah kecampuran haram. Dan karena yang halal masih dominan dibanding yang haram, maka tidak wajib kita menghindari jual beli, menghindari makan, karena yang halal masih dominan. Kalau itu hanya karena kecampuran haram, duit yang berputar ini, terus kita wajib menghindari menggunakan uang, yo alangkah tersiksanya, alangkah rupanya, ya, sempitnya. Harus wala jauh tinggi dengan harus adalah tidak boleh membuat orang sempit keadaan seperti itu. Ini zaman dulu, dalilnya zaman Nabi itu ada perisai dicuri di kota Madinah, ya, terjadi pencurian perisai. Nah, perisai ini kan terus kira oleh pencuri dijual. Nah, berarti perisai yang beredar di Madinah itu ada perisai yang dijual secara haram karena hasil pencurian. Berarti membeli perisai curian ini kan haram. Tapi meskipun demikian, sahabat biasa aja di Madinah jual beli perisai. Meskipun dia ini ada perisai yang hasil curian. Itu motor, tapi motor dari itu gak iso. Motor terowongan itu karoannya yo surat ya, surat ada KDPKB ya. Juga sembuh karena motor itu sudah diproduksi dengan surat-surat itu, dokumen-dokumen itu kotor, ya, sebenarnya dipakai oleh hampir semua orang. Yang dalam menceritakan tidak ada pencurian, namun ada ghanimah. Jadi umat Islam Madinah maksudnya berperang, terus dapat rampasan perang, ada baju, salah satu baju. Tapi baju ini dikorupsi oleh komandan, salah satu komandan gitu ya. Terus dijual, dan dikorupsi untuk dijual belikan. Ternyata berarti kalau dia seperti tadi, perisai tadi, berarti kalau yang beredar itu salah satunya ada dari curian, baju hasil korupsi. Tapi kan tidak kemudian ditinggal semua. Riba, uang dinar dan dirham, ada pelaku riba ada. Tapi kan tidak kita yakin riba terjadi, tapi kita tidak diwajibkan menghindari menggunakan uang. Meskipun ada. Kalau Kanjeng Nabi sendiri ya tidak tinggal dinar, tidak meninggalkan dirham, padahal jelas-jelas riba ada terjadi. Kalau mau halal murni semua, yo menunjukkan dosa. Seluruh umat manusia maksud terhindar dari susah itu baru terjadi semua harta di muka bumi ini halal. Tapi kan mustahil. Nah, kalau yang di dunia ini, di seluruh muka bumi ini halal dan yang dominan halal, tapi dipastikan kecampuran haram itu kita tidak diharuskan menghindar, maka yang di tingkat desa pun dia tidak wajib dihindari.
itu. Kita sekarang tidak kecuali kecuali kalau terjadi di masyarakat yang jumlahnya terbatas, misalnya di komunitas yang lokalisasi prostitusi, misalnya, gitu kan? Istilah guna. Kok kita hanya karena harta dunia ini itu sudah bercampur haram, harta yang beredar di desa ini itu sudah bercampur, terus kita menghindari uang itu namanya warahul muaswas. Jadi wilayahnya orang was-was, wilayah orang was-was itu apa? Wilayah yang salah, harusnya tidak wilayah itu malah kamu wilayah itu. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya Nabi tidak ada riwayat Nabi menghindari harta duniawi, sahabat juga tidak, bahkan semua agama, tidak hanya semua agama, dari masa ke masa tidak pernah dianjurkan untuk menghindari transaksi menggunakan uang hanya karena sudah tercampur yang